Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku selalu percaya bahwa pernikahan bukan sekadar tentang cinta dan kebahagiaan semata, tapi juga tentang perjuangan dan pembelajaran seumur hidup. Sebagai seorang wanita mandiri dan pekerja keras, aku sudah terbiasa mengandalkan diriku sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun, bertemu dengan Angga mengubah segalanya. Dia adalah pria yang penuh kasih sayang dan perhatian. Seseorang yang selalu berusaha membuatku merasa dihargai dan dicintai. Dari awal pertemuan kami hingga saat kami berdiri di pelaminan, aku tak pernah ragu bahwa dia adalah teman hidup yang tepat. Setelah menikah, kami tinggal bersama mertuaku, Bu Retno, di rumah besar yang berdiri megah di tengah pemukiman yang cukup padat. Dari luar, kehidupanku tampak sempurna. Aku memiliki suami yang baik, tempat tinggal yang nyaman, dan keluarga besar yang terlihat akrab dan harmonis. Namun, seperti pepatah yang sering kudengar, rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana kehidupan seseorang di balik pintu rumah mereka. Bu Retno adalah wanita yang keras dan tegas. Tipe orang yang selalu ingin segala sesuatunya berjalan sesuai keinginannya. Ia memiliki prinsip kuat dalam hidup dan tidak ragu untuk mengutarakan pendapatnya. Sebagai menantu, aku mencoba menyesuaikan diri. Aku berpikir ini hanya soal adaptasi, bahwa lama-kelamaan aku akan terbiasa dengan sifatnya yang dominan. Aku sering meyakinkan diriku sendiri, Bu Retno hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kami. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa peran Angga sebagai suami seringkali berada di bawah bayang-bayang ibunya. Bu Retno punya pendapat tentang segalanya. Dari cara kami mengatur keuangan, makanan yang kami santap, hingga keputusan-keputusan besar tentang masa depan kami. Awalnya, aku masih bisa bersabar. Aku memahami bahwa dia adalah seorang ibu yang terbiasa mengurus segala hal di rumah, termasuk urusan anaknya. Tapi, semakin lama, campur tangannya mulai terasa seperti belenggu yang membatasi ruang gerakku. Setiap kali aku ingin mengambil keputusan sendiri, entah itu soal pekerjaan, rencana keuangan, atau hal-hal kecil seperti memilih perabotan rumah, selalu ada suara Bu Retno yang mengomentari. Jika aku ingin bekerja lebih giat untuk mengejar karierku, ia akan berkata, istri itu tugasnya melayani suami, bukan sibuk kerja terus. Jika aku ingin mengatur keuangan sesuai prinsipku sendiri, ia akan berkata, dulu, waktu aku menikah, suami yang pegang kendali penuh. Kamu ini terlalu keras kepala. Angga, pada awalnya, berusaha menjadi penengah. Ia sering menggenggam tanganku dan berbisik lembut. Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu, tapi dia tidak bermaksud jahat. Aku ingin percaya kata-katanya, ingin meyakinkan diriku bahwa aku hanya perlu sedikit lebih bersabar. Tapi sampai kapan? Aku mulai merasa bahwa setiap kali ada masalah, aku selalu diminta untuk mengalah. Aku yang harus memahami, aku yang harus mengerti, aku yang harus menyesuaikan diri. Aku mencintai Angga, tidak ada keraguan dalam hatiku tentang perasaan itu. Namun, dalam diam, aku mulai bertanya-tanya, apakah cintanya kepadaku cukup besar untuk melawan pengaruh ibunya? Ataukah aku harus menerima kenyataan bahwa dalam pernikahan ini, aku hanyalah tambahan dalam kehidupan Angga, sementara ibunya tetap menjadi pusat dunianya? Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa bahwa rumah yang besar itu terasa semakin sempit. Tidak secara fisik, tetapi secara emosional. Aku tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai, dan aku harus menemukan cara untuk menjaga mimpiku tetap hidup tanpa mengorbankan diriku sendiri. Babak baru dalam hidupku bersama Angga dan keluarganya telah dimulai. Aku hanya berharap, di tengah segala tantangan ini, aku bisa menemukan keseimbangan antara mencintai mereka dan tetap setia pada diriku sendiri. Bu Retno,
Dengan kebaya licin yang selalu rapi tanpa satupun benang mencuat dan sanggulnya yang tak pernah melorot, adalah perwujudan sempurna wanita Jawa yang anggun di luar, tapi keras di dalam. Dari luar, semua orang pasti mengira beliau ini sosok ibu mertua ideal, santun, penuh wibawa, dan bijaksana. Tapi, kalau sudah kenal lebih dekat, baru terasa betapa tajamnya setiap kalimat yang meluncur dari bibirnya. Senyum tipisnya itu bukan sekadar ramah, melainkan peringatan halus bahwa ia selalu mengamati, siap mengomentari, dan tentu saja, siap menyalahkan. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aroma nasi baru matang bercampur dengan wangi tumisan sayur yang masih mengepul di wajan. Aku sedang memotong tempe, niatnya mau digoreng kering biar renyah, ketika langkah tegas terdengar dari arah pintu dapur. Bu Retno masuk dengan daster motif bunga-bunga yang sudah pudar warnanya, tapi tetap dipakai dengan gaya penuh wibawa, seolah daster itu masih segagah kebaya kebanggaannya. Matanya langsung tertuju pada meja dapur. "Dewi, kenapa lauknya tempe lagi?" Nada suaranya mengandung penilaian lebih dari sekadar pertanyaan biasa. Tatapan matanya penuh arti, seolah aku ini istri yang malas dan tidak kreatif. Aku berusaha tetap tersenyum, mencoba menjaga suasana. "Soalnya tempe ini sehat, Bu, dan tadi saya lihat stok di dapur masih banyak. Jadi, saya pikir lebih baik dimanfaatkan dulu." Senyumku tampaknya bukan jawaban yang ia harapkan. Bu Retno mengangkat alis, lalu menghela napas kecil, ekspresi khas seseorang yang merasa harus menanggung beban kebodohan menantu. "Sehat, sehat. Tapi Angga itu butuh makan daging biar kuat. Besok pagi, kamu belikan daging ayam di pasar. Kalau cuma tempe begini, bisa-bisa dia sakit. Kamu ini istri, harus tahu bagaimana memberi makan suami." Sejenak aku ingin membalas, ingin memberitahu bahwa aku lebih tahu apa yang disukai suamiku sendiri. Tapi, buat apa? Toh, aku tahu, logika dan pengalaman pribadiku tidak akan pernah menang melawan kebijakan seorang Bu Retno. Saat sarapan tiba, meja makan berubah menjadi arena ujian ketahanan mental. Tidak ada satupun yang luput dari sorotan dan komentarnya. Kalau sup buatan tanganku sedikit asin, beliau langsung berkomentar, "Ini lidah siapa yang kamu pikirkan waktu masak? Kalau masak, rasanya itu harus pas untuk semua orang." Kalau aku menyajikan teh hangat untuk Angga, ia akan menegur, "Dewi, jangan lupa. Angga itu lebih suka teh yang manis, jangan terlalu tawar seperti ini." Padahal, aku tahu betul Angga sudah mengurangi gula demi menjaga kesehatannya. Tapi ya sudahlah, di mata Bu Retno, aku ini tetap saja istri yang perlu banyak belajar. Yang paling menyebalkan adalah ketika ia mulai membahas rumah tangga kami di depan anggota keluarga lain, seolah-olah aku ini murid yang harus menerima kritik terbuka di depan kelas. Sore itu, saat kami berkumpul, ia tiba-tiba mengeluarkan pernyataan pedas yang dibungkus manis. "Dewi ini memang baik, tapi dia harus lebih rajin lagi. Kalau hanya mengandalkan kerja keras, tanpa memahami keinginan suami, rumah tangga tidak akan langgeng." Aku hanya tersenyum tipis, tapi dalam hati rasanya ingin berteriak, "Bu, tahu dari mana kalau rumah tangga langgeng itu cuma soal memenuhi keinginan suami?" Tapi ya, sekali lagi, apa gunanya? Karena di rumah ini, suara seorang menantu hanyalah angin lalu. Tugasnya cuma mengangguk, tersenyum, dan terus bersabar sambil berharap keajaiban datang dalam bentuk ketabahan ekstra. Sejak awal pernikahan, aku sudah menyadari bahwa Bu Retno memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana seharusnya seorang istri bersikap. Baginya, seorang wanita yang sudah menikah tidak perlu lagi repot-repot mengejar karir atau cita-cita pribadi. Rumah tangga adalah tempatnya, suami adalah pusat dunianya, dan pekerjaan rumah tangga adalah tugas utamanya. Tapi aku memiliki pemikiran sendiri. Aku mencintai pekerjaanku, dan aku percaya bahwa menjadi seorang istri tidak berarti harus mengorbankan mimpi dan kemandirian. Bukankah pernikahan adalah kemitraan, bukan kontrak pengabdian sepihak? Namun, keyakinanku itu tampaknya menjadi bahan sindiran favorit Bu Retno. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyampaikan komentarnya yang halus tapi menusuk,
Seakan pilihan hidupku adalah sebuah penyimpangan dari kodrat wanita seutuhnya, setidaknya menurut standarnya. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk memastikan semua kebutuhan Angga sudah siap. Sarapan sudah tersedia di meja, pakaian kerja suamiku sudah rapi tergantung di lemari, dan rumah dalam keadaan bersih sebelum aku sendiri bersiap untuk berangkat kerja. Aku pikir, tak ada yang bisa dipermasalahkan. Tapi tentu saja, aku lupa bahwa bagi Bu Retno, masalah bukan terletak pada apa yang kulakukan, melainkan pada fakta bahwa aku tetap bersikeras bekerja. Saat aku melangkah keluar kamar dengan tas kerja di bahu, Bu Retno sudah berdiri di ruang tamu, menyapu lantai dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Sebuah perpaduan antara ketidaksenangan dan kemenangan kecil karena menemukan sesuatu yang bisa dikomentari. Aku tahu, tanpa perlu ia berkata apapun, bahwa aku akan menjadi bahan obrolan pagi ini. Benar saja. Begitu aku hendak melangkah keluar dan berpamitan, ia berhenti menyapu, menegakkan tubuh, dan menatapku dengan mata yang seakan bisa menembus pikiranku. Mau kerja lagi? Wah, hebat sekali. Kalau begini, kapan waktunya mengurus rumah dan suami? Nada suaranya datar, tapi aku tahu benar bahwa setiap katanya mengandung sindiran yang tajam. Aku tersenyum kecil, berusaha menjaga suasana tetap ringan. Iya, Bu. Saya sudah siapkan sarapan dan keperluan Angga tadi pagi. Semua sudah beres. Namun, tentu saja, jawaban itu tidak cukup untuknya. Ia menghela napas panjang, seperti seorang ibu bijak yang sabar menghadapi anak yang tak tahu arah. Ya, beres sih mungkin. Tapi apa beresnya seperti yang benar-benar diinginkan suami? Kalau rumah hanya diurus setengah hati, nanti yang repot siapa? Angga juga, kan? Katanya sambil menggeleng pelan, seolah menyayangkan betapa aku telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi istri yang baik dan benar menurut versinya. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan diri untuk tidak membalas. Rasanya ingin sekali bertanya, memangnya siapa yang menentukan standar beres itu? Bukankah selama ini Angga tidak pernah mengeluh? Ataukah justru Bu Retno yang merasa tidak nyaman karena menantu perempuannya tidak sesuai dengan gambaran wanita rumahan yang ia harapkan? Aku tidak ingin berdebat, bukan karena aku tak punya argumen, tapi karena aku tahu percuma saja. Bagi Bu Retno, seorang wanita yang memilih untuk bekerja di luar rumah berarti kurang bersyukur, kurang perhatian pada suami, dan, ini yang paling menyebalkan, terlalu mementingkan diri sendiri. Tak peduli seberapa keras aku berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan rumah tangga, di matanya aku tetap saja kurang. Akhirnya, aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya pamit dulu ya, Bu." Aku melangkah pergi sebelum ia bisa melanjutkan ceramahnya. Biarlah. Aku sudah terbiasa dengan sindiran-sindiran itu. Toh, pada akhirnya, yang menjalani hidup ini adalah aku sendiri. Tidak berhenti di situ, Bu Retno sering menggunakan hal-hal kecil sebagai alasan untuk mengomentari pekerjaanku. Ketika aku pulang terlambat karena lembur, ia akan menunggu di ruang tamu, duduk dengan tangan bersilang di dadanya. Jam segini baru pulang? Wah, kasihan sekali Angga. Istrinya sibuk di luar, sementara dia menunggu di rumah, ucapnya dengan nada lirih tapi penuh sindiran. Aku mencoba menjelaskan, "Bu, tadi ada rapat mendadak di kantor. Saya sudah kasih tahu Angga kok." Namun, Bu Retno hanya mendesah panjang, lalu berkata, Iya, memang kerja itu penting. Tapi ingat, Dewi, uang itu tidak bisa menggantikan waktu. Angga butuh perhatian, bukan cuma masakan yang dipanaskan ulang." Setiap kali mendengar sindiran seperti itu, aku merasa seperti dihakimi, seolah-olah pilihanku untuk bekerja adalah dosa besar. Namun, aku tidak pernah membalasnya dengan nada tinggi. Sebaliknya, aku berusaha bersikap sabar, meski hatiku terluka. Di satu sisi, aku ingin menghormati Bu Retno sebagai ibu dari suamiku. Di sisi lain, aku merasa terjebak di antara keyakinanku untuk tetap bekerja dan ekspektasi mertuaku yang terlalu kaku. Hingga malam itu, saat aku sedang merapikan meja makan, Bu Retno mendekat dan berkata dengan nada manis yang aneh, "Kamu tahu,
Dewi, dulu saya juga pernah bekerja waktu muda. Tapi begitu menikah, saya sadar bahwa tempat seorang istri adalah di rumah, mendampingi suaminya. Angga itu anak lelaki yang butuh perhatian lebih. Kalau kamu terus sibuk di luar, saya khawatir nanti dia merasa diabaikan. Kata-katanya seperti tombak kecil yang menusuk perlahan. Aku hanya tersenyum sambil berkata, "Terima kasih masukannya, Bu. Saya akan coba lebih memperhatikan semuanya." Malam berikutnya malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Hujan gerimis yang mengguyur sepanjang jalan membuatku semakin lelah. Lembur di kantor hari ini benar-benar menguras energi, ditambah beban pikiran yang belum selesai tentang proyek besar yang harus aku selesaikan minggu depan. Saat aku membuka pintu rumah, jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Aku melangkah perlahan ke ruang tamu yang remang-remang. Kupikir semua sudah tidur. Tapi dugaanku salah. Bu Retno duduk di sofa, tangan bersilang di dada, dengan tatapan tajam yang langsung menusukku begitu aku masuk. "Baru pulang, Dewi?" tanyanya dingin. Aku tersenyum kecil, mencoba meredakan suasana. "Iya, Bu. Tadi ada lembur di kantor. Maaf kalau saya pulang terlalu malam." Namun, permintaan maafku tampaknya tidak cukup. Bu Retno bangkit dari duduknya, lalu melangkah mendekat. "Lembur? Setiap hari lembur. Apa kamu lupa kalau kamu ini sudah menikah? Apa kamu pikir rumah tangga ini bisa jalan sendiri tanpa perhatian istri?" Aku menelan ludah, mencoba menahan diri. "Bu, saya tadi sudah siapkan makan malam untuk Angga sebelum berangkat. Saya juga sudah bereskan semua pekerjaan rumah." Bu Retno mendengus keras. "Beres? Kamu pikir masakan yang kamu buat tadi pagi cukup untuk menunjukkan perhatianmu pada suami? Angga itu butuh istri, bukan pembantu yang hanya datang dan pergi sesuka hati." Kata-katanya menusuk seperti pisau tajam. Hari yang panjang di kantor, ditambah kelelahan fisik dan mental, membuat emosiku mulai tak terkendali. "Bu, saya bekerja juga untuk membantu Angga. Semua yang saya lakukan ini demi keluarga kami. Apa salah kalau saya ingin punya karir sekaligus menjalankan tanggung jawab sebagai istri?" Suaraku mulai meninggi. Bu Retno mendekatkan diri, menatapku dengan sorot mata yang semakin tajam. "Kamu itu terlalu sibuk mengejar ambisimu sampai lupa tanggung jawab. Kalau kamu terus seperti ini, Angga bisa saja sakit hati. Apa kamu mau melihat rumah tangga kalian berantakan karena kamu lebih memilih pekerjaan daripada suamimu?" Kata-kata itu seperti pemantik yang membakar amarahku. Aku yang sudah mencoba bersabar selama ini, akhirnya tak bisa menahan diri. "Bu, maaf kalau saya harus bicara, tapi apakah Ibu tidak pernah melihat apa yang sudah saya lakukan? Saya sudah berusaha keras membagi waktu, tapi tetap saja, bagi Ibu, semua yang saya lakukan selalu salah." Nada bicaraku yang tinggi membuat suasana semakin memanas. Bu Retno membalas dengan suara keras. "Kamu bicara apa, Dewi? Kalau kamu merasa susah hidup di sini, kenapa tidak pergi saja dari rumah ini? Tinggalkan Angga, kalau memang kamu lebih mencintai pekerjaanmu daripada dia." Kata-kata itu menghentak hatiku. Air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku merasa dipukul telak oleh kalimat yang tak pernah aku bayangkan keluar dari mulut seorang mertua. Sementara itu, Angga berdiri di sudut ruangan. Ia hanya diam, tidak berkata apa-apa, hanya menatap kami berdua dengan wajah bingung dan tegang. Aku menoleh padanya, berharap ia akan membela atau setidaknya meredakan pertengkaran ini. Namun, ia hanya terdiam, seperti patung bisu yang tak tahu harus berpihak pada siapa. "Angga, kamu dengar sendiri, kan? Ibumu selalu menyalahkanku. Seolah-olah semua yang aku lakukan tidak pernah cukup. Apa kamu tidak mau mengatakan sesuatu?" tanyaku dengan suara bergetar. Angga menghela napas panjang. "Sayang, aku hanya tidak ingin memperburuk suasana. Mungkin ini hanya salah paham. Kalian berdua sedang lelah, jadi lebih baik kita bicarakan ini besok." Jawabannya justru membuatku semakin kecewa. "Salah paham, Angga? Ini bukan soal salah paham. Aku sudah menahan diri selama ini, tapi ibumu selalu menyalahkan aku atas semua hal.
Bu Retno membalas dengan nada sinis. Lihat, Angga, istrimu ini tidak tahu sopan santun. Kalau terus seperti ini, bagaimana rumah tangga kalian bisa bertahan? Saat itu, aku merasa dunia runtuh. Rasanya seperti berdiri sendirian melawan badai. Tidak ada pembelaan, tidak ada dukungan. Aku hanya menatap Angga dengan air mata yang mulai tumpah. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah menuju kamar. Pintu aku tutup perlahan, lalu aku terduduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan hati yang hancur. Di luar kamar, suara Bu Retno masih terdengar, mengomel dengan nada tinggi. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang, malam yang membuatku mempertanyakan banyak hal tentang hidupku di rumah ini. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang sambil memeluk lutut, mencoba menahan gemuruh amarah dan kesedihan yang berputar-putar di dalam dada. Air mata yang tadi tertahan akhirnya mengalir deras. Bukan hanya karena kata-kata Bu Retno yang tajam, tetapi juga karena sikap Angga yang membuatku merasa benar-benar sendirian. Aku menunggu pintu kamar terbuka, menunggu suara lembut Angga yang biasanya bisa menenangkan hati. Aku membayangkan dia akan datang, duduk di sampingku, dan berkata, "Maafkan aku, sayang. Aku harusnya membelamu." Namun, yang kudengar hanyalah kesunyian. Jam dinding berdetak pelan, mengiringi rasa mangkel di hati yang semakin menjadi. Tidak lama kemudian, pintu kamar terbuka, dan Angga masuk dengan langkah pelan. Tapi bukannya menghampiriku, ia justru berjalan menuju lemari, membuka baju kerjanya, lalu berganti dengan kaos oblong dan celana pendek. Aku menoleh, berharap dia akan memulai pembicaraan, tapi Angga hanya melirikku sekilas tanpa berkata apa-apa. Aku menghela napas panjang, menahan diri agar tidak meledak lagi. Jadi begini, setelah apa yang terjadi, dia memilih diam, pikirku kesal. Akhirnya, aku memutuskan untuk membaringkan diri di tempat tidur, membelakangi Angga. Jika dia memilih untuk diam, aku juga bisa melakukannya. Tapi dalam hati, aku berharap dia akan menyentuh bahuku, meminta maaf, atau setidaknya mencoba menjelaskan sikapnya. Namun, harapan itu sirna. Angga hanya duduk di sofa kecil di sudut kamar, memainkan ponselnya. Sesekali aku mendengar bunyi notifikasi, dan aku semakin merasa tak dianggap. Aku ingin bertanya, "Angga, apa kamu tidak peduli padaku?" Tapi rasa gengsi dan amarah membuat mulutku terkunci rapat. 1 jam berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Aku semakin mangkel karena sikapnya yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa dia tidak merasa bersalah sedikit pun? Pikirku sambil memandang ke arah dinding. Akhirnya, aku tak tahan lagi. Aku bangkit dari tempat tidur dan menatapnya dengan sorot mata tajam. "Mas, apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan?" tanyaku, nada suaraku penuh emosi yang tertahan. Angga mendongak dari ponselnya, tampak terkejut dengan pertanyaanku. "Maksudnya apa, Dewi?" Aku mendesah keras. "Mas serius tanya itu? Setelah tadi aku dimarahi habis-habisan oleh ibumu, setelah aku merasa sendirian, Mas malah diam saja? Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Mas tidak membelaku sama sekali." Angga menaruh ponselnya, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Dewi, aku hanya tidak ingin memperburuk suasana. Kalau aku ikut bicara tadi, situasinya bisa jadi lebih kacau." Aku mendengus sinis. "Lebih kacau? Mas tahu nggak? Dia Mas tadi itu rasanya seperti menusuk hati aku. Seolah-olah Mas setuju dengan semua yang ibumu katakan." Angga berdiri, wajahnya terlihat mulai lelah. "Dewi, aku juga tidak tahu harus gimana. Aku di posisi yang sulit. Aku nggak mau kamu dan ibu bertengkar lebih parah." Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu, itu tawa pahit yang keluar karena rasa kecewa. "Sulit? Ya? Mas tahu apa yang lebih sulit? Berada di posisi aku, menghadapi mertua yang terus menyalahkan aku, dan suami yang bahkan tidak berdiri di sisiku. Itu jauh lebih sulit, Mas." Setelah itu, aku kembali membaringkan diri di tempat tidur, kali ini dengan perasaan yang lebih berat.
Angga tidak membalas. Ia hanya duduk kembali di sofa, terdiam, seolah menunggu badai ini berlalu dengan sendirinya. Keheningan kembali mengisi kamar, tapi kali ini rasanya lebih menusuk. Aku memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Di satu sisi, aku ingin Angga memelukku, meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi di sisi lain, aku terlalu lelah untuk berharap pada seseorang yang tampaknya tidak mengerti perasaanku. Malam itu, kami tidur dalam diam, punggung kami saling membelakangi. Tapi di dalam hati, aku tahu luka ini tidak akan sembuh hanya dengan waktu. Ada sesuatu yang retak di antara kami, dan aku tidak tahu apakah itu bisa diperbaiki. Hari-hari yang kulewati bersama Angga tidak lagi sama. Keheningan yang menyelimuti kamar kami sejak malam itu seolah menjadi kebiasaan baru. Kami jarang berbicara, bahkan tatapan hangat yang dulu selalu kutemukan di matanya perlahan menghilang. Aku mencoba memperbaiki hubungan kami, tapi setiap kali aku mencoba mendekatinya, Angga tampak semakin menjauh. Awalnya, aku berpikir perubahan sikap Angga hanya karena tekanan pekerjaan atau kelelahan. Tapi perlahan, muncul nama yang sering ia sebut dengan nada santai, namun cukup membuat hatiku terusik. Vela. Dewi, aku lembur lagi malam ini, kata Angga suatu sore saat sedang bersiap-siap. Aku meliriknya dari dapur. Lembur? Lagi? Akhir-akhir ini sering sekali. Mas, ada apa di kantor? Angga hanya tersenyum tipis sambil merapikan kemejanya. Biasa, ada proyek besar. Aku dan Vela harus menyelesaikan beberapa laporan sebelum deadline. Nama itu, Vela. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkan siapa dia. Dari cerita Angga, dia adalah teman satu divisi, wanita muda yang cerdas dan ambisius. Tapi belakangan, setiap kali nama itu disebut, ada rasa tidak nyaman yang menyelinap di hatiku. Hari-hari berikutnya, nama Vela semakin sering terdengar. Angga mulai sering menerima telepon darinya, bahkan saat kami sedang makan malam. Mas, nggak bisa diangkat nanti saja? Kita lagi makan, protesku suatu malam saat ponselnya bergetar di meja makan. Angga menatapku sejenak, lalu mengambil ponselnya. Ini penting, Dewi, tunggu sebentar, ya. Ia menjauh ke ruang tamu, berbicara dengan nada pelan yang tidak bisa kudengar. Setelah beberapa menit, ia kembali ke meja makan, tapi suasana sudah terasa canggung. Aku mencoba menahan rasa curiga yang mulai tumbuh, meyakinkan diriku bahwa ini hanya pikiran buruk belaka. Namun, semua berubah saat aku tanpa sengaja menemukan sesuatu di ponsel Angga. Malam itu, Angga lupa membawa ponselnya saat mandi, dan notifikasi pesan WhatsApp dari Vela muncul di layar. Mas, terima kasih sudah antar aku tadi. Hati-hati di jalan, ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Dadaku berdegup kencang. Mengantar? Sejak kapan Angga mengantar-antar rekan kerjanya pulang? Pikirku. Aku tidak pernah mendengar cerita tentang ini sebelumnya. Ketika Angga keluar dari kamar mandi, aku mencoba menenangkan diriku. Mas, tadi aku lihat ada pesan dari Vela. Dia bilang makasih karena kamu antar dia pulang. Kenapa nggak cerita ke aku? Tanyaku sambil mencoba terdengar santai. Angga tampak terkejut sejenak, lalu mengangguk pelan. Oh, itu. Tadi dia nggak bawa motor, jadi aku antar. Nggak ada apa-apa, Dewi. Jangan terlalu dipikirkan. Jawabannya terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ragu. Kenapa dia tidak langsung cerita sejak awal? Semakin hari, gelagat Angga semakin berubah. Ia menjadi sering pulang larut, sering berkata, ada lembur, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Ketika aku mencoba menanyakan alasannya, jawabannya selalu sama, singkat dan tanpa penjelasan. Suatu malam, aku tidak bisa menahan diri lagi. Saat Angga pulang hampir tengah malam, aku menunggunya di ruang tamu. Mas, sebenarnya ada apa? Tanyaku langsung saat ia membuka pintu. Apa maksudmu, Dewi? Tanyanya dengan nada datar, meletakkan tas kerjanya di meja. Aku tahu kamu sibuk,
Tapi belakangan ini kamu selalu punya alasan untuk tidak berada di rumah. Apakah ini ada hubungannya dengan Vela? Tanyaku tanpa basa-basi, menatapnya tajam. Angga terdiam, lalu menghela napas panjang. Dewi, kamu terlalu berlebihan. Aku dan Vela hanya rekan kerja. Apa salahnya kalau aku membantu dia sesekali? Tapi kenapa semuanya terasa berbeda? Mas, dulu kamu selalu ada untuk aku, selalu perhatian. Sekarang, rasanya kamu lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah daripada di sini, kataku dengan suara bergetar. Angga menggeleng pelan, tampak kesal. Dewi, aku capek. Aku baru pulang kerja, dan sekarang kamu malah menuduh yang tidak-tidak. Bisa nggak kita bicara ini lain kali? Aku terdiam, merasa seolah berbicara dengan tembok. Angga mengambil ponselnya dan menuju kamar tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkanku sendirian di ruang tamu dengan pikiran yang semakin kacau. Malam itu, aku menangis dalam diam. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan. Sosok Vela kini menjadi bayangan yang mengganggu pikiranku, dan aku mulai bertanya-tanya apakah aku akan kehilangan Angga yang dulu, suami yang selalu ada untukku. Awalnya, aku hanya mencium aroma perubahan dari Angga. Namun, segalanya semakin jelas ketika aku melihat sikap Bu Retno yang tiba-tiba berubah. Perempuan yang selama ini selalu mencari celah untuk menyalahkanku, kini tampak lebih ramah, tapi bukan padaku. Itu terjadi pertama kali ketika aku pulang lebih awal dari kantor, karena sebuah rapat dibatalkan. Begitu membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Langkahku terhenti sejenak. Tawa itu bukan hanya milik Bu Retno, tapi juga seorang perempuan muda yang suaranya cukup asing di telingaku. Aku melangkah masuk dan melihat Bu Retno duduk bersama seorang wanita yang terlihat sangat santai, mengenakan blus putih dan celana jeans. Wanita itu tersenyum lebar, memegang secangkir teh di tangannya. "Oh, Dewi, kamu sudah pulang?" seru Bu Retno dengan nada yang lebih ceria dari biasanya. Sesuatu yang sangat jarang ia tunjukkan padaku. Aku menatap mereka bergantian, mencoba menahan rasa penasaran yang mulai menggelitik. "Iya, Bu. Saya pulang lebih cepat hari ini," jawabku datar sambil tersenyum tipis. "Oh, kenalin, ini Vela, teman kerjanya Angga. Dia tadi kebetulan mampir sebentar. Kan, kasihan dia sendirian di luar sana. Lagi pula, siapa lagi yang mau perhatian sama teman Angga kalau bukan kita?" kata Bu Retno sambil tersenyum lebar. Vela berdiri dan mengulurkan tangan. "Halo, Mbak Dewi. Maaf ya kalau kedatangan saya mengganggu." Aku menjabat tangannya dengan ragu. "Oh, tidak apa-apa," jawabku singkat. Tapi hatiku bergetar. Jadi ini Vela? Aku memperhatikan Vela dengan saksama. Wajahnya manis, senyumnya ramah, dan dia tampak percaya diri. Namun, ada sesuatu dalam cara Bu Retno memandangnya yang membuatku tidak nyaman. Beberapa hari setelah itu, aku mendapati Vela semakin sering muncul di rumah kami. Kadang-kadang, ia datang ketika Angga belum pulang, dan Bu Retno akan menyambutnya dengan hangat seolah-olah dia adalah bagian dari keluarga. "Vela, makan dulu di sini, ya. Tadi saya masak sayur asem kesukaan Angga," kata Bu Retno suatu sore sambil membawa sepiring makanan ke meja. Aku yang sedang menyiapkan minuman di dapur, hanya bisa mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Aku tahu aku tidak bisa langsung menuduh, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Bu Retno, yang selama ini selalu memandang rendah wanita bekerja seperti aku, justru terlihat mendukung kehadiran Vela, seorang teman kerja Angga. Puncak kecurigaanku datang ketika suatu malam aku mendengar percakapan antara Bu Retno dan Vela. Aku baru pulang dari kantor, dan langkahku terhenti di depan pintu rumah ketika mendengar suara mereka dari dalam. Angga itu butuh wanita yang benar-benar perhatian sama dia, Vela. Dewi itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ibu nggak tahu apakah dia masih pantas jadi istri Angga, kata Bu Retno dengan nada penuh sindiran. "Ah, Bu, jangan bilang begitu. Saya nggak mau merusak rumah tangga orang," jawab Vela, tapi ada nada malu-malu dalam suaranya yang membuat darahku berdesir. "Kamu jangan merendah begitu, Vela.
Kalau kamu yang dampingi Angga, ibu yakin dia akan jauh lebih bahagia. Lihat saja, setiap kali kamu ada di dekatnya, Angga selalu ceria. Itu tandanya kalian cocok, balas Bu Retno, suaranya penuh keyakinan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Bu Retno, ibu mertuaku sendiri, secara terang-terangan mendukung hubungan yang jelas-jelas bisa menghancurkan rumah tanggaku. Aku masuk rumah dengan langkah berat. Bu Retno dan Vela terkejut melihatku, tapi mereka cepat-cepat memasang wajah normal. "Oh, Dewi, kamu sudah pulang? Cepat sekali, biasanya kan lembur," kata Bu Retno dengan senyum yang tampak dibuat-buat. Aku hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa, kemudian berlalu menuju kamar. Dalam hati, aku tahu ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ada sesuatu yang benar-benar salah, dan aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin hancur. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan pikiran yang kalut. Angga yang dulu penuh perhatian kini terasa begitu jauh, sementara Vela perlahan-lahan mengambil tempat dalam hidupnya. Dan yang paling menyakitkan, Bu Retno, orang yang seharusnya menjaga rumah tangga kami, justru menjadi pendukung utama dalam pengkhianatan ini. Aku tahu, ini baru permulaan dari badai besar yang akan menghancurkan segalanya. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi, tetapi di dalam hatiku, ada badai yang terus menggulung. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Angga baru saja pulang dari lembur, dan aku tahu ini saatnya untuk mengakhiri permainan pura-pura. "Mas, kita perlu bicara," kataku dengan suara yang bergetar, mencoba terdengar tenang meski dadaku terasa sesak. Angga, yang baru saja mengganti pakaiannya di kamar, melangkah ke ruang tamu dengan wajah datar. Ia duduk di sofa berseberangan denganku, menatapku tanpa ekspresi. "Apa yang mau dibicarakan?" tanyanya singkat. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tahu tentang kamu dan Vela," ucapku langsung, tanpa basa-basi. Matanya melebar sesaat, tetapi dengan cepat ia menundukkan pandangannya. Angga menghela napas, dan untuk beberapa detik, hanya keheningan yang mengisi ruangan. "Aku nggak mau bohong lagi, Dewi," katanya akhirnya. "Iya, aku memang punya hubungan sama Vela." Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan keras di dada. Meski aku sudah mencurigainya selama ini, mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya tetap saja membuatku hancur. "Kenapa, Mas?" tanyaku dengan suara gemetar, air mata mulai mengalir di pipiku. "Kenapa kamu melakukan ini? Apa aku kurang baik sebagai istrimu?" Angga menunduk, menghindari tatapanku. "Bukan itu, Dewi. Aku merasa Vela lebih mengerti aku. Dia selalu ada untuk aku, sementara kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu." Dadaku semakin sesak mendengar alasan yang begitu dangkal. "Jadi, karena aku bekerja untuk membantu keluarga kita, itu alasan kamu selingkuh?" tanyaku, suaraku mulai meninggi. Suasana semakin tegang ketika Bu Retno tiba-tiba keluar dari kamarnya, mungkin mendengar percakapan kami. Ia berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan ekspresi dingin. "Apa ini ribut-ribut tengah malam?" tanyanya dengan nada tajam. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. "Bu, Angga mengaku dia selingkuh sama Vela. Apa Bu tahu tentang ini?" tanyaku, mencoba menahan amarah. Bukannya terkejut atau merasa bersalah, Bu Retno justru mendengus kecil. "Ya, memangnya kenapa? Kalau Angga merasa lebih bahagia sama Vela, kenapa tidak?" Aku terperangah. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatiku. "Bu, itu artinya dia mengkhianati pernikahan kami. Apa Bu tidak peduli?" Bu Retno menatapku dengan dingin, lalu menyilangkan tangan di depan dada. "Kamu itu istri yang gak tahu diri, Dewi. Istri macam apa yang lebih mementingkan karir daripada suaminya? Angga itu butuh perhatian, bukan istri yang pulang kerja larut malam dan lupa tanggung jawabnya di rumah." Aku berdiri dari kursiku, darahku mendidih. "Jadi, menurut Bu Retno, itu semua salah aku? Apa aku bekerja hanya untuk kesenangan pribadi?"
Aku bekerja untuk keluarga ini, untuk bantu Angga. Dan ini balasan yang aku dapat. Angga hanya diam, wajahnya tertunduk. Aku menunggu dia membela diriku, setidaknya mengatakan sesuatu yang bisa memperbaiki situasi. Tapi ia tetap bungkam, membiarkan Bu Retno melanjutkan serangan verbalnya. Dewi, dengar ya, lanjut Bu Retno, suaranya penuh sindiran. Kalau kamu memang istri yang baik, kamu gak akan biarkan suamimu mencari kebahagiaan di tempat lain. Kalau Angga sekarang bahagia sama Vela, itu salah kamu sendiri. Kata-katanya membuatku gemetar. Aku mencoba menahan amarah dan rasa sakit yang bercampur jadi satu. Air mataku tak terbendung lagi, tapi aku menolak untuk terlihat lemah di depan mereka. Bu, Mas Angga, kataku, mencoba mengatur napas. Kalau kalian pikir aku yang salah, kenapa kalian tidak pernah bicara dari awal? Kenapa malah memilih menghancurkan pernikahan ini diam-diam? Angga akhirnya bersuara, meski lemah. Dewi, aku juga gak mau semuanya jadi seperti ini. Tapi aku gak bisa bohong sama perasaanku. Aku merasa lebih nyaman sama Vela. Kata-kata itu seperti palu yang menghancurkan sisa-sisa harapanku. Aku menatap Angga, orang yang pernah menjadi pusat duniaku, dengan pandangan yang kini penuh luka. Malam itu menjadi puncak dari semua kekesalan dan sakit hati yang kupendam selama ini. Aku sudah mencoba bertahan, mencoba bersabar meski rasa dikhianati terus menghantuiku. Namun, ketika aku mendengar nama Vela kembali disebut-sebut oleh Bu Retno di ruang tamu dengan nada penuh pujian, amarahku meledak tak terbendung. Aku melangkah keluar dari kamar dengan langkah cepat. Wajahku memerah karena emosi yang tak bisa lagi kutahan. Angga dan Bu Retno sedang duduk di sofa, berbicara santai seperti tidak ada apa-apa, sementara aku berdiri di depan mereka dengan tangan mengepal. Mas, Bu, cukup sudah. Aku nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu. Apa kalian berdua sadar apa yang sedang kalian lakukan padaku? Seruku dengan suara yang bergetar. Angga menatapku dengan ekspresi kaget, sementara Bu Retno hanya melirikku dengan tatapan meremehkan. Apalagi, Dewi? Kamu mau mengungkit masalah Vela lagi? Jawab Angga, suaranya dingin. Mengungkit? Mas, kamu sadar nggak kalau kamu sudah menghancurkan pernikahan kita? Dan sekarang, Bu Retno juga terang-terangan membela perempuan itu. Ini semua sudah keterlaluan. Bu Retno menyandarkan punggungnya ke sofa, lalu tersenyum sinis. Kamu itu memang selalu menyalahkan orang lain. Dewi, kalau saja kamu lebih peduli sama suamimu daripada pekerjaanmu, mungkin Angga nggak akan merasa butuh perempuan lain. Kata-kata itu seperti menyiramkan bensin ke api yang sudah membara di hatiku. Bu, jangan salahkan aku atas pengkhianatan anak Bu sendiri. Kalau Angga benar-benar punya masalah denganku, dia seharusnya bicara, bukan malah lari ke perempuan lain. Angga berdiri, wajahnya memerah. Dewi, kamu pikir ini cuma salah aku? Kamu gak pernah peduli sama perasaanku. Kamu sibuk dengan duniamu sendiri, seolah-olah aku cuma pelengkap dalam hidupmu. Aku mendekatinya dengan air mata yang sudah tak bisa lagi kutahan. Mas, aku bekerja bukan untuk diriku sendiri. Aku bekerja untuk kita, untuk membantu keluarga ini. Tapi apa balasanmu? Kamu malah selingkuh. Kamu malah membiarkan perempuan lain masuk dalam hidup kita. Pertengkaran semakin memanas. Angga berteriak, aku menangis dan membalas setiap kata-katanya. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Bu Retno ikut campur dengan ucapan-ucapan yang menusuk hatiku. Dewi, cukup. Kamu itu cuma istri. Kalau Angga memilih Vela, itu karena dia lebih pantas jadi pendampingnya. Kamu terlalu keras kepala, terlalu sibuk sama karirmu. Aku menatap Bu Retno dengan tatapan penuh luka. Bu, bagaimana mungkin seorang ibu mendukung perselingkuhan anaknya? Apa Bu nggak malu? Apa Bu nggak peduli sama kehormatan keluarga ini? Bu Retno tertawa kecil, suaranya dingin. Kamu pikir kamu bisa ajari aku tentang kehormatan? Lihat diri kamu sendiri, Dewi. Kamu nggak pernah ada di rumah, nggak bisa memberikan perhatian yang Angga butuhkan. Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang baik,
kenapa harus aku yang peduli? Angga hanya berdiri di sana, membiarkan ibunya menghina dan merendahkanku. Aku menatapnya, berharap ada pembelaan, berharap ia akan mengatakan sesuatu untuk menghentikan ini semua. Tapi dia tetap diam, seperti biasa. Kamu diam saja, Mas? Kamu benar-benar tega membiarkan ibumu dan perempuan itu menghancurkan pernikahan kita? Tanyaku, suaraku serak karena tangis. Dewi, aku nggak mau ribut lagi. Kalau kamu nggak terima dengan ini, mungkin kita memang nggak bisa terus bersama. Jawab Angga dengan suara pelan, tetapi tajam. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Jadi, ini akhirnya. Mas, kamu memilih perempuan lain daripada memperjuangkan pernikahan kita? Tanyaku dengan suara bergetar. Angga tidak menjawab. Bu Retno malah menyela. Sudahlah, Dewi. Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Vela lebih cocok untuk Angga, dan kami sudah cukup lelah dengan dramamu. Aku terdiam beberapa saat, mencoba mencerna semuanya. Hatiku terasa hancur berkeping-keping, tapi di tengah rasa sakit itu, ada kekuatan yang tiba-tiba muncul. Baik, kataku akhirnya, suaraku tenang meski hatiku berkecamuk. Kalau ini yang kalian inginkan, aku akan pergi. Tapi ingat, Mas, Bu, aku tidak akan diam saja. Kalian akan melihat bahwa aku tidak selemah yang kalian pikirkan. Dengan langkah mantap, aku kembali ke kamar, meninggalkan mereka di ruang tamu. Aku tahu, ini akhir dari rumah tangga yang dulu kubangun dengan cinta dan harapan. Tapi aku juga tahu, ini bukan akhir dari hidupku. Aku akan bangkit, meski tanpa mereka di sisiku. Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku baru saja menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah dan bersiap untuk pergi ke kantor, ketika pintu kamar tiba-tiba dibuka tanpa ketukan. Bu Retno muncul di ambang pintu, wajahnya tampak lebih tegas daripada biasanya. Di belakangnya, Vela berdiri dengan ekspresi datar, tapi ada tatapan sinis di matanya. Dewi, kita perlu bicara, kata Bu Retno, suaranya tidak memberi ruang untuk penolakan. Aku menatap keduanya dengan ragu. Ada sesuatu yang tidak beres, dan naluriku sudah memperingatkan aku akan hal ini. Apa yang ingin Bu bicarakan? Tanyaku, mencoba menenangkan diri meski jantungku berdebar keras. Jangan pura-pura bodoh, Dewi, kata Bu Retno sambil melangkah masuk ke dalam kamar. Ini sudah cukup lama kamu tinggal di sini tanpa kontribusi yang jelas. Kamu tahu rumah ini milik keluarga Angga, kan? Aku terdiam sejenak. Tentu saja saya tahu, Bu. Tapi saya dan Mas Angga sudah membangun rumah tangga di sini. Benar, jawab Bu Retno dengan nada tajam. Namun, itu tidak berarti kamu punya hak untuk tinggal terus di sini kalau sudah tidak ada lagi ikatan dalam pernikahan kalian. Aku merasa ada yang tidak beres dengan kalimat itu, dan sebelum aku sempat berkata lebih banyak, Vela yang selama ini diam saja akhirnya ikut bersuara dengan suara manisnya yang terdengar memprovokasi. Bu Retno benar, Dewi, kata Vela dengan senyum yang terlihat sangat palsu. Kamu tidak ada lagi di sini. Angga sudah memilihku, dan kamu harus pergi. Kata-kata Vela membuat darahku mendidih. Jadi ini semua rencana kalian berdua? Tanyaku, suaraku mulai meninggi. Kalian benar-benar bersekongkol untuk mengusirku dari rumah ini. Bu Retno menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu yang tidak mengerti posisi kamu. Angga sudah lelah dengan sikapmu yang hanya mementingkan karirmu. Kalau kamu merasa tidak dihargai, maka seharusnya kamu pergi. Tidak ada tempat lagi buatmu di sini. Aku merasa tubuhku lemas mendengar kata-kata itu. Ada begitu banyak luka yang tertanam dalam hatiku, tapi aku tetap berusaha tegar. Mas, kamu ikut-ikutan mereka? Tanyaku, menoleh ke arah Angga yang kini berdiri di ambang pintu, mengawasi kami dengan wajah kosong. Angga hanya diam, tidak berkata apa-apa. Sakitnya, dia tidak mencoba membela aku sama sekali. Mas, tolong, jangan diam saja. Ini rumah kita. Aku memohon, tetapi Angga tetap bungkam, membiarkan ibunya dan Vela mengatur segalanya. Angga sudah membuat keputusan. Dewi,
kata Bu Retno dengan senyum penuh kemenangan. Kamu harus keluar dari rumah ini, dan jangan coba-coba melawan. Aku merasa hatiku hancur. Ini bukan hanya tentang rumah. Ini tentang perasaan, pengkhianatan, dan kehilangan yang mendalam. Aku mencoba mengatur napasku, berusaha untuk tidak menangis. Jadi, ini akhirnya, ya? Tanyaku dengan suara serak. Saya harus pergi begitu saja tanpa diberi kesempatan membela diri. Vela menambahkan dengan sinis, kamu memang tidak pantas tinggal di sini lagi, Dewi. Kamu sudah terlalu banyak merusak rumah tangga ini. Apa yang kamu katakan? Aku hampir berteriak. Saya yang merusak rumah tangga ini? Apa kamu sudah gila? Namun, Bu Retno segera menyela dengan nada mengancam. Jangan banyak bicara, Dewi. Kamu sudah tidak punya tempat di sini lagi. Kalau kamu masih punya harga diri, lebih baik kamu angkat kaki sekarang. Aku menatap mereka satu persatu. Vela yang sudah begitu percaya diri dan Bu Retno yang tidak lagi menyembunyikan kebenciannya padaku. Jantungku terasa sesak. Tetapi aku tahu aku tidak bisa tinggal lebih lama di tempat yang sudah tidak memberiku rasa aman lagi. Aku pergi, kataku akhirnya dengan suara pelan. Tapi ingat, Bu Retno, Vela, dan Angga, kalian tidak akan pernah melihat aku lemah. Aku akan bangkit. Dan suatu hari nanti, kalian akan menyesal karena sudah menghancurkan hidupku seperti ini. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar, mengemas barang-barangku dengan tangan gemetar. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara lebih banyak, aku keluar dari kamar dan menuju pintu depan, meninggalkan rumah yang pernah kucintai. Aku berjalan menuju kamar dengan langkah cepat, tubuhku bergetar, jantungku dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Retno dan Vela terasa seperti duri yang menyayat. Aku tak bisa lagi diam, aku tak bisa lagi menahan amarah ini. Rumah yang mereka anggap milik keluarga Angga ternyata adalah hasil kerja kerasku, hasil perjuanganku selama bertahun-tahun. Dan mereka semua, Bu Retno, Angga, dan Vela, mencoba mengusirku seolah aku tidak pernah ada. Di dalam kamar, aku langsung membuka lemari tempat aku menyimpan dokumen-dokumen penting. Di antara tumpukan kertas, aku menemukan surat-surat yang membuktikan bahwa rumah ini adalah milikku, hasil jeripayahku sebelum aku menikah dengan Angga. Semua investasi yang aku lakukan, setiap tetes keringat yang kuhabiskan untuk membangun kehidupan kami, ternyata tidak cukup dihargai oleh mereka. Dengan tangan yang gemetar, aku mengambil beberapa lembar surat yang menunjukkan nama aku sebagai pemilik sah rumah ini. Aku mengamati surat-surat itu sejenak, mencoba menenangkan diri, sebelum akhirnya aku bergegas keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Di ruang tamu, Bu Retno, Angga, dan Vela duduk dengan ekspresi penuh kemenangan. Mereka masih merasa bahwa mereka memiliki kuasa untuk mengusirku begitu saja. Namun, kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka terus menginjak-injak harga diriku. Dewi, kamu gak perlu berpura-pura lagi, kata Bu Retno dengan nada sinis, menyambutku. Sudahlah, pergi saja. Jangan buat drama lebih panjang. Aku tidak menjawab. Aku langsung meletakkan surat-surat itu di meja depan mereka, dengan tangan yang masih gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena amarah yang membara. Apa ini? Tanya Angga, suaranya datar, seolah-olah tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Ini adalah bukti bahwa rumah ini bukan milik keluarga kamu, Angga, jawabku dengan suara yang tegas. Ini adalah rumahku, hasil kerja kerasku sebelum kita menikah. Kamu dan Bu Retno nggak punya hak apa-apa di sini. Mereka semua terdiam sejenak. Wajah mereka berubah sedikit pucat saat membaca surat-surat itu. Bu Retno terlihat bingung, namun ada tanda-tanda kekesalan di matanya. Kamu bohong, Dewi, teriak Bu Retno, suaranya penuh amarah. Itu pasti palsu. Kamu nggak bisa seenaknya saja mengusir kami. Tunggu, Bu, kata Angga, mengerutkan keningnya. Ini benar-benar rumahmu? Aku menatapnya tajam. Ya, Angga, ini rumahku. Semua yang ada di sini adalah hasil kerja kerasku sebelum kita menikah. Kamu dan Bu Retno hanya tinggal di sini dengan alasan yang salah,
menganggap ini adalah hak kalian. Tapi sekarang sudah cukup. Kalian tidak punya hak apapun di sini. Vela mencoba menyela dengan nada menantang. Kamu nggak bisa begitu saja mengusir kami, Dewi. Ini rumah kami juga, kami punya hak tinggal di sini. Aku menatap Vela dengan tatapan tajam. Kamu, Vela, adalah orang terakhir yang boleh bicara tentang ini. Kalian bertiga sudah cukup merusak hidupku, dan sekarang kalian ingin merampas rumah ini juga. Dengan suara yang penuh kemarahan, aku melangkah mendekat, menyatukan kekuatan dalam setiap kata yang keluar dari mulutku. Kalian bertiga harus keluar dari rumahku. Sekarang juga. Jangan pikir aku akan membiarkan kalian terus tinggal di sini setelah semua yang kalian lakukan. Angga terlihat terkejut, tetapi dia tetap diam. Tidak ada usaha untuk membela aku, tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan. Wajahnya kosong, seolah-olah dia sudah menyerah. Bu Retno tampak semakin marah, dan Vela, dengan tatapan penuh kebencian, tidak bisa lagi menyembunyikan rasa kesalnya. Apa kamu serius, Dewi? Kata Bu Retno dengan suara bergetar, tapi penuh ancaman. Kamu nggak akan bisa mengusir kami begitu saja. Aku tidak peduli, jawabku, suara semakin keras. Kalian sudah merusak pernikahanku, menghancurkan hidupku, dan kalian masih berani bicara seperti itu? Sekarang, kalian harus pergi. Aku tidak akan lagi membiarkan kalian berdua tinggal di rumah ini. Angga hanya berdiri diam di tempat. Tidak berusaha untuk mencegahku, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di matanya. Aku tahu, saat itu aku sudah tidak punya apa-apa lagi dari mereka. Semua yang aku cintai, semua yang pernah kuperjuangkan, telah hancur. Baik, Dewi, kata Bu Retno dengan tawa dingin. Kalau kamu pikir ini akan mengubah apapun, kamu salah. Tapi aku akan keluar. Tapi ingat, kamu akan menyesal atas semuanya. Vela hanya melemparkan tatapan penuh kebencian padaku, lalu berjalan keluar dengan langkah angkuh. Aku mendengarkan langkah mereka yang semakin menjauh, merasakan sebuah beban berat di dada, tetapi juga sebuah kebebasan yang mulai terasa. Ketika mereka akhirnya pergi, rumah yang dulu terasa penuh dengan kebahagiaan dan harapan kini terasa kosong. Aku duduk di sofa, menatap surat-surat yang kini berserakan di meja, sambil merasakan sakit di hati. Tetapi aku tahu, ini adalah langkah pertama untuk kembali bangkit. Aku mungkin telah kehilangan semuanya, tapi aku tidak akan pernah kehilangan diriku sendiri. Setelah mereka pergi, suasana di rumah terasa sangat sepi. Rumah yang sebelumnya dipenuhi dengan tawa dan kehangatan kini terasa kosong dan penuh kenangan pahit. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada saat-saat indah yang dulu aku jalani bersama Angga. Namun semuanya hancur hanya karena pengkhianatan yang begitu dalam. Aku memandang ruang tamu yang dulu selalu jadi tempat berbincang hangat, namun sekarang hanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak bisa lagi aku abaikan. Aku duduk di sofa, memandangi ruang kosong yang pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan kami. Angga, suamiku yang dulu aku percayai sepenuh hati, kini menjadi bayang-bayang yang menghantui pikiranku. Bahkan Bu Retno, ibu yang selama ini aku hormati, kini terasa seperti musuh yang paling aku benci. Mereka berdua telah menghancurkan semuanya. Aku merasa sakit yang begitu mendalam. Bukan hanya karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Angga, tapi juga karena pengkhianatan yang datang dari orang yang seharusnya menjadi tempat aku bernaung, keluarga yang aku anggap sebagai bagian dari hidupku. Mereka tega menghancurkan pernikahan kami, mendukung hubungan terlarang, dan mengusirku dari rumah yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman. Aku sudah cukup. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Aku sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini, berusaha untuk menyelamatkan pernikahan kami, tapi semuanya sia-sia. Angga tidak pernah memperjuangkan kami, dan Bu Retno serta Vela jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka lebih memilih jalan mereka sendiri, tanpa peduli dengan apa yang terjadi padaku. Dengan tangan yang gemetar, aku mengambil ponsel dan membuka aplikasi percakapan yang menyimpan kontak Angga. Aku menatap nama itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Mas, kita harus bicara. Aku mengetik pesan itu dengan hati yang berat.
Beberapa saat kemudian, ponselku berdering, dan aku melihat nama Angga muncul di layar. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol untuk menjawab panggilan. "Halo?" Suaraku terdengar jauh lebih tenang dari yang kurasakan. "Apa ini, Dewi? Kenapa kamu mengirim pesan seperti itu?" Suara Angga terdengar gelisah. "Aku ingin mengakhiri semua ini, Angga," jawabku, suaraku pelan namun pasti. "Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku tidak bisa menerima pengkhianatan yang kamu lakukan. Aku tidak bisa menerima cara keluargamu memperlakukan aku. Aku ingin menceraikanmu." Ada keheningan yang panjang di ujung telepon. Aku bisa mendengar napasnya yang berat, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu serius, Dewi?" Akhirnya Angga bertanya dengan suara patah. "Ya, Mas, aku serius. Aku sudah tidak bisa lagi mempercayaimu, dan aku sudah tidak bisa lagi hidup dalam rumah yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku sudah cukup lelah." Suasana kembali hening, dan kali ini aku bisa merasakan rasa sakit yang menggelora di dalam hatiku. Aku mungkin sudah siap untuk mengambil langkah ini, tetapi kenyataan bahwa aku harus melepaskan Angga, yang dulu begitu aku cintai, terasa sangat menyakitkan. "Kamu akan menyesal, Dewi," kata Angga dengan suara yang mulai terdengar seperti ancaman. "Aku tidak menyesal, Mas," jawabku dengan tegas. "Mungkin ini memang keputusan yang paling sulit dalam hidupku, tapi aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa hidup dengan seorang suami yang lebih memilih untuk mengkhianatiku dan seorang ibu yang mendukung perselingkuhannya." Aku menutup percakapan itu tanpa menunggu jawabannya. Rasanya, ada sebuah beban berat yang jatuh dari pundakku. Meski hati ini masih terasa sakit, aku tahu ini adalah langkah yang tepat. Aku tidak bisa lagi tinggal dalam hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Langkah untuk menceraikan Angga bukan hanya tentang melepaskan seseorang yang sudah tidak lagi menghargai aku, tetapi juga tentang mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku tidak akan lagi terjebak dalam perasaan tidak berharga, dan aku tidak akan membiarkan diri ini terus dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya ada di pihakku. Aku berdiri dan melangkah ke meja, menulis surat cerai dengan tangan yang sedikit gemetar. Setelah menandatanganinya, aku merasa sebuah ketenangan perlahan mulai meresap. Ini adalah akhir dari satu babak dalam hidupku, tetapi juga awal dari perjalanan baru yang akan aku jalani. Aku mungkin baru saja kehilangan pernikahan dan keluarga yang kuanggap sebagai tempat berlindung, tetapi aku tahu, dalam diriku, masih ada kekuatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Ini adalah langkah pertama untuk menemukan diriku kembali. Setelah perceraian, aku merasa ada sebuah beban yang terangkat dari pundakku, tetapi aku tahu ini bukan akhir dari semuanya. Kehidupan baru yang aku pilih untuk jalani tidak datang tanpa tantangan. Dan, seperti yang sudah aku duga, Vela, yang selama ini tampak begitu anggun dan berperilaku manis, mulai menunjukkan sisi gelapnya yang sebenarnya. Awalnya, Vela merasa seperti pemenang. Dia berhasil merebut Angga dariku, mengusirku dari rumah yang telah aku bangun dengan keringat dan darah, dan menjalin hubungan dengan pria yang aku cintai. Namun, tak lama setelah aku pergi, sisi asli Vela yang manipulatif dan kejam mulai muncul dengan jelas. Aku mendengar kabar dari beberapa teman bahwa Vela mulai memperlihatkan sikap dominannya, terutama terhadap Angga. Dia yang dulu terlihat begitu lemah lembut, sekarang berani mengatur dan memanipulasi Angga. Aku tahu, meski Angga awalnya merasa terpesona, dia tidak bisa lagi menutup mata dari kenyataan bahwa hubungan mereka dipenuhi dengan manipulasi dan kontrol. Angga, yang dulunya penuh kasih sayang dan perhatian, kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Aku bisa merasakan dari jauh bahwa dia mulai menyesali pilihannya. Beberapa kali, aku menerima pesan singkat darinya yang penuh penyesalan. Ia mengaku bahwa dia merasa kehilangan aku, merasa bahwa hidupnya hancur tanpa kehadiranku. Namun, semua itu datang terlambat. Aku merasa sedikit iba, namun lebih dari itu, aku merasa lega. Aku sudah cukup menderita di tangan orang-orang yang aku cintai. Aku tahu, Angga harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Dia memilih jalan itu, dan aku tidak bisa lagi menoleh ke belakang. Namun,
Yang paling mengejutkanku adalah Bu Retno. Wanita yang selalu aku anggap sebagai ibu kedua, yang selalu berperan dalam kehidupan rumah tanggaku, akhirnya mulai membuka matanya. Tanpa aku sadari, ia ternyata telah dimanfaatkan oleh Vela sepanjang waktu. Setelah Angga memutuskan untuk tinggal bersama Vela, Bu Retno merasa kehilangan tempat tinggal. Rumah yang dulu dia anggap sebagai rumahnya kini tak lagi bisa dia tempati. Vela, yang telah mendapatkan apa yang diinginkannya, mulai memperlakukan Bu Retno dengan dingin. Bu Retno, yang dulu selalu memandang rendah aku dan berusaha mengatur setiap langkahku, akhirnya merasakan sendiri apa yang aku rasakan. Vela, yang semula dia anggap sebagai wanita baik-baik dan calon menantu yang sempurna, kini mulai menunjukkan sikap egoisnya. Dia tidak segan-segan memanfaatkan Bu Retno untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku mendengar kabar bahwa Bu Retno mulai merindukan suasana rumah yang dulu nyaman, yang dulu penuh dengan perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Namun, kini semuanya berubah. Angga yang dulu selalu mendengarkan ibunya kini terlalu terbuai oleh hubungan barunya dengan Vela, dan Bu Retno merasa semakin terasingkan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dewi, aku menerima pesan singkat dari Bu Retno suatu malam. Aku tidak tahu harus kemana. Vela tidak peduli padaku, dan Angga seperti sudah melupakan aku. Aku merasa ada sesuatu yang pecah dalam hatiku saat membaca pesan itu. Meski aku tidak bisa lagi memaafkan Bu Retno karena pengkhianatannya, aku juga bisa merasakan betapa sulitnya bagi seorang ibu untuk menghadapi kenyataan bahwa anaknya telah memilih jalan yang salah. Aku tidak membalas pesan itu segera. Aku merasa tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Bu Retno telah memilih sisi yang salah, dan sekarang dia harus menghadapi akibatnya. Namun, entah mengapa, hati kecilku merasa sedikit iba. Mungkin dia hanya tersesat. Dan mungkin, suatu saat nanti, dia akan menyadari betapa besar kesalahannya. Tak lama setelah itu, aku mendengar bahwa Bu Retno mulai mencari tempat tinggal lain, merasakan kesulitan yang sama seperti yang aku rasakan dulu. Dia tak lagi diterima dengan hangat oleh Vela. Wanita itu semakin menunjukkan sifat aslinya, menjauhkan Bu Retno dari kehidupan mereka. Vela, yang dulu tampak penuh kasih, kini berubah menjadi wanita yang hanya mengejar kepentingannya sendiri. Aku tidak tahu apakah Bu Retno akan berubah, tetapi aku tahu satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah semua ini. Aku sudah belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang lain, terutama pada mereka yang telah mengecewakan dan mengkhianatiku. Kini, aku memilih untuk melangkah maju dengan kepala tegak, meninggalkan segala yang telah menghancurkan hatiku. Vela, Angga, dan Bu Retno, semua akan mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Tetapi aku akan terus berjalan ke depan, meraih kebahagiaan yang pantas aku dapatkan. Setelah melalui semua kepedihan dan luka, akhirnya aku memutuskan untuk melepaskan masa lalu. Tanpa Angga, tanpa Bu Retno, tanpa Vela, aku berdiri di persimpangan baru dalam hidupku, penuh dengan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rasanya, setelah bertahun-tahun terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi, kini aku akhirnya bisa bernapas lega, meski perasaan ini datang setelah kehilangan. Aku memutuskan untuk tidak lagi menoleh ke belakang, meskipun ada kenangan yang tak bisa begitu saja aku lupakan. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat kini terasa asing. Namun aku tahu, inilah saatnya untuk merangkul kehidupan yang baru. Aku harus belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menemukan kebahagiaan yang selama ini terpendam. Hari-hari pertama setelah perceraian adalah yang paling berat. Keheningan yang menyelimuti rumah ini memberi ruang bagi aku untuk berpikir, merenung, dan akhirnya memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Aku tidak lagi ingin menjadi korban dari kisah yang penuh dengan pengkhianatan. Aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku, tanpa terikat oleh siapapun, terutama mereka yang telah menyakitiku. Aku mulai menggali kembali minat dan hobiku yang sempat terlupakan. Aku kembali membaca buku-buku yang sudah lama tidak kupegang, menghabiskan waktu dengan teman-teman yang mendukung, dan mulai memperbaiki hubungan yang sempat terkikis oleh kesibukan dan masalah rumah tangga. Aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang selama ini terkubur dalam kepura-puraan,
untuk menjaga keluarga yang hancur. Aku juga memutuskan untuk lebih fokus pada pekerjaanku, yang selalu menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku mulai mengambil proyek-proyek yang lebih menantang, mengembangkan keterampilan baru, dan meraih prestasi yang membuatku merasa bangga dengan diriku sendiri. Setiap keberhasilan kecil memberikan dorongan untuk terus maju, meyakinkan aku bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada orang lain. Berkali-kali aku merenung tentang apa yang telah terjadi, dan meskipun hatiku masih terasa perih, aku mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan. Aku melewati semua itu karena aku kuat, dan aku berhak untuk bahagia. Angga, Bu Retno, dan Vela bukanlah bagian dari kebahagiaanku lagi, dan aku belajar untuk merelakan mereka. Kadang, saat malam datang dan kesepian melanda, aku masih teringat pada saat-saat indah bersama Angga. Tetapi aku cepat-cepat mengingatkan diriku bahwa aku lebih berharga dari semua pengkhianatan yang aku terima. Aku memilih untuk tidak membiarkan kesedihan itu menguasai hidupku. Aku memilih untuk berjuang demi kebahagiaanku, demi masa depan yang lebih baik. Aku mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tahu aku bisa lebih dari sekadar menjadi istri atau ibu dalam keluarga yang tidak menghargai aku. Aku adalah seorang wanita yang mandiri, penuh dengan potensi dan impian yang belum tercapai. Satu hal yang aku pelajari adalah bahwa kebahagiaan datang dari dalam diri sendiri. Aku tidak bisa bergantung pada orang lain untuk memberikannya padaku. Aku harus menciptakan kebahagiaanku sendiri, dari setiap keputusan yang kuambil, dari setiap langkah yang kuambil menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan tekad yang baru, aku merancang hidupku. Aku mengejar cita-citaku yang dulu tertunda, dan aku mulai membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri dengan cara yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Di tengah perjalanan ini, aku tahu akan ada tantangan, tetapi aku sudah siap. Aku percaya pada diriku sendiri, dan aku yakin kebahagiaan yang sejati bisa aku temukan jika aku terus berjuang. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, dan itu membuatku merasa lebih bebas dari sebelumnya. Hidupku baru saja dimulai, dan kali ini, aku akan menjalani setiap hari dengan penuh kebahagiaan dan kepercayaan pada diri sendiri. Aku pantas mendapatkan yang terbaik, dan aku akan berjuang untuk itu, satu langkah demi satu langkah.